Beginilah sedulur untuk penampakan lahan yang kita tanami saat memasuki musim kemarau. Kita lihat-lihat ya, sampai parit pun udah mulai retak-retak ini karena sudah tidak tergenang air lur. Untuk beberapa minggu ini di daerah kami sudah memasuki musim kemarau. Kita lihat untuk bagian dalam bedengan bawah mulsa. Nah, ini sedulur penampakannya, kering kerontang itu ya. Nah, kita lihat sampai sebelah sana. Nah, kering juga sedulur ya. Nih, bahkan tanah di parit pun sampai retak-retak ini. Ini menandakan untuk kadar air di dalam tanah kita itu sudah minim atau menipis dulur, bahkan kering ini sampai bisa retak-retak tanah di parit. Coba kita lihat untuk area perakarannya dulur, apakah juga ikut mengering. Nah, ini dulur untuk area perakaran juga kering ya. Jadi nanti kalau kita tidak kasih air biasa dulu atau kita lembabkan dulu sebelum kita kasih nutrisi, perakaran akan susah untuk menyerap nutrisi yang kita berikan dulur. Ini untuk tipe tanahnya ini ya. Nah, ini kering kerontang dulur. Nah, nanti sebelum kita kasih nutrisi, kita kasih air biasa terlebih dahulu supaya area perakaran itu bisa lembab, dan saat kita masukkan nutrisi yang kita berikan bisa terserap maksimal oleh akar kita. Oke dulur ya. Dan langkah yang pertama dulur, kita harus membersihkan gulma atau rumput-rumput yang ada di area perakaran tanaman kita. Nah, sebelum kita lakukan pengosoran, kita bersihkan dulu gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman kita. Dan nanti untuk nutrisi maupun pupuk yang kita berikan ke tanaman kita bisa terserap maksimal oleh akar tanaman kita dulur. Dan setelah nanti gulma atau rumput-rumput pengganggu ini kita bersihkan, langkah selanjutnya yaitu kita pemberian air kosongan atau air tanpa campuran nutrisi. Nah, jadi beginilah dulur untuk nutrisi yang kita berikan. Sebelum kita masukkan, kita lembabkan dulu area perakaran dengan air biasa atau air kosongan atau air yang belum kita kasih campur nutrisi, dengan tujuan dan harapan nanti setelah kita lembabkan, nutrisi yang kita berikan bisa terserap maksimal oleh perakaran tanaman kita. Halo, assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke sedulur tani, untuk kegiatan sore hari ini kita akan melaksanakan pengocoran terhadap tanaman cabai kita yang hari ini sudah memasuki usia 30 hari setelah tanam. Dan pengocoran ini merupakan pengocoran yang kedua setelah kemarin 15 hari yang lalu kita lakukan pengocoran yang pertama, gitu dulur ya. Dan sebelum kita melakukan pengocoran yang kedua ini, tadi siang sudah kita lakukan untuk pengocoran dengan air kosongan atau air tanpa kita campur nutrisi dulur, untuk menjaga kelembapan yang ada di tanah kita, supaya saat nanti kita lakukan aplikasi atau kita kocor untuk
campuran pupuk dengan air yang kita berikan di sore hari ini bisa maksimal penyerapannya terhadap akar-akar tanaman kita. Oke dulur ya, untuk amunisi apa aja dan dosisnya berapa, yuk kita ikuti channel ini sampai selesai. Nah, beginilah sedulur tani untuk penampakan cabai sniper saya yang kemarin 15 hari yang lalu kita lakukan pengocoran pertama, dan hari ini kita akan melaksanakan pengocoran yang kedua kalinya. Untuk performanya dulur, untuk penampakan cabai sniper setelah 15 hari dikocor. Nah, beginilah dulur untuk batang sehat dulur ya. Batang sehat, perantingan percabangan juga alhamdulillah pertumbuhannya normal dan bagus ini. Nih, untuk sisa-sisa bercak daun masih ada dulur, cuman itu sudah kering dan alhamdulillah sudah tidak menular ke daun yang atasnya dulur ya. Oke dulur, untuk pengocoran yang kedua kali kita akan menggunakan amunisi apa dan dosis berapa, yuk ikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Nah oke dulur, untuk amunisi masih seperti biasa dulur, kita menggunakan NPK 1616 warna biru ya. Ini kita gunakan nanti sebanyak 8 sendok per tangki 16 liter. Setelah sebelumnya pada pengocoran pertama kita gunakan sebanyak 7 sendok. Sekarang kita tingkatkan dosisnya sebanyak 8 sendok. Nah gini dulur kiranya ya, nggak usah penuh-penuh, seperti ini aja. Dan untuk amunisi yang kedua kita masih biasa menggunakan Ultragat dulur sebagai penyedia fosfat dan nitrogen. Ini agar untuk pupuk NPK nya lebih diperkuat fosfatnya dan nitrogennya, karena ini masih pada fase pertumbuhan atau vegetatif. Gini lur ya, 3 sendok lur, ukuran segini. Kita aduk rata dulu. Dan untuk amunisi yang satunya lagi dulur, untuk asam humat, seperti biasa kalau saya memang saya campur di wadah yang terpisah, terus nanti kita satukan di tangki sprayer. Karena sudah pernah saya uji coba beberapa kali, kalau kita campur sekalian dengan pupuk NPK dan Ultragat dalam satu wadah itu nanti ada semacam terjadi gumpal-gumpalan untuk asam humatnya. Jadi tidak semua larut atau kompatibel dalam suatu larutan dalam satu ember. Makanya kita usahakan untuk kita campur di wadah terpisah dulu. Dan untuk asam humatnya dulur bisa kita tingkatkan juga dosisnya. Setelah kemarin kita menggunakan dosis 2 sendok per 16 tangki liter air ya, sekarang kita gunakan 3 sendok di umur yang 30 hari ini ya, segini. Untuk asam humat aman dulur, walaupun nanti lebih banyak lebih baik tidak apa-apa, tapi kalau saya 3 sendok aja sudah cukup. Ini nanti sudah hitam pekat di campuran pupuk yang kita berikan. Asam humat ini sangat bagus untuk sebagai penyedia humus atau top soil di tanah kita dulur, biar tanah kita itu nanti tidak rusak dengan bahan kimia yang kita berikan terus menerus di dalam tanah ya, dan bisa mengoptimalkan untuk penyerapan nutrisi, baik itu pupuk kimia maupun nanti pupuk-pupuk yang lain yang kita berikan. Juga sangat bagus untuk meminimalisir residu atau endapan pupuk-pupuk kimia yang kita berikan atau yang kita aplikasikan ke akar kita.
Oke dulur ya, kiranya demikian untuk pencampuran pupuk yang kita gunakan untuk hari ini. Langsung kita aplikasikan ke tanaman kita lur. Oke. Nah beginilah dulur, untuk pengucuran langsung kita aplikasikan ke lubang tanam sebanyak 200 mili per tanaman. Dosis bisa kita tingkatkan lur sesuai umur atau usia tanaman kita. Waktu kemarin waktu pengucuran pertama kita kasih 100 sampai 150 mili per lubang tanam. Ini kita kasih 200 mili kira-kira per lubang tanamnya. Oke sedulur tani, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pengucuran pada sore hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan teruslah berkarya, karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.